kita masuk ke ceritanya. Alkisah di suatu negara yang makmur dan sejahtera, hiduplah seorang putri dengan nama Almala. Putri Almala terkenal akan kebijaksanaan dan keadilannya, tetapi hanya segelintir orang yang tahu bahwa sebenarnya Putri Almala sangatlah kejam dan juga serakah. Hal ini terbukti karena berbagai kasus kejahatan yang tak terbongkar adalah dia dalamnya. Pada suatu ketika, salah satu perbuatan keji Putri Almala hampir terbongkar. Hal ini sukses membuatnya kalang kabut mencari bantuan. Ia sangat merasa panik dan takut. Aduh, bagaimana ya kalau perbuatanku selama ini terbongkar? Aku jadi tidak bisa lagi menikmati kehidupan yang mewah di istana ini. Kemudian sampailah ke telinga Almala sebuah kabar yang mengatakan bahwa jauh di dalam hutan ternyata ada seorang dukun yang amat terkenal karena kepiawaiannya dalam meramal. Nama dukun tersebut adalah Mbok Nirma. Singkat cerita, pada tengah malam Almala dan pengawal serta kesatrianya telah sampai di tengah pintu rumah Mbok Nirma. Tok tok tok, ia mengetoknya dengan keras dan merasa tak perlu menunggu, dia pun mendobraknya dengan kasar. Dan kejutan, ternyata Mbok Nirma telah menunggunya. Mbok Nirma kemudian berkata dengan tajam tapi pelan, "Aku akan membacakan sebuah ramalan untukmu. Dengarkan dengan baik-baik, karena aku tidak akan mengulanginya." Almala mengangguk dengan takut-takut, sementara Mbok Nirma melanjutkan, "Dia tinggal di atas bukit, tunduklah pada dia yang magis. Jalan menujunya dibuat sulit, sengaja benar disusun rumit. Kelam matanya, bersinar bulunya, 1000 mahkotanya, dan terangkat dahsyat kekuatannya. Bawakan padanya permata bintang, maka dia akan menghadapimu dengan tenang." Ramalan itu pun selesai dibacakan. Almala merasa tidak asing dengan permata bintang yang dimaksud, dan ternyata itu adalah pusaka kerajaan yang hanya diturunkan kepada ratu-ratu yang hebat. Permata itu sendiri mencerminkan rasa kedewasaan dan kejujuran. Dan kebetulannya lagi, memang sebelum berangkat tadi, Almala sempat mencuri permata bintang dari ruang harta. Dia sudah lama mengincar permata bintang karena dia merasa gatal jika ada barang berharga dan berkilauan yang tidak menjadi miliknya. Merasa tak perlu membuang-buang waktu, Almala dan pasukannya pun dengan segera menuju bukit berbaris yang dimaksud, yang ternyata merupakan gunung larangan yang tidak boleh dikunjungi apalagi didaki, karena merupakan habitat asli para hewan buas. Dan benar saja, saat perjalanan menuju puncaknya, banyak sekali kesatria dan pengawal Almala yang terluka sehingga tak bisa melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di puncaknya, yang tersisa hanyalah Almala dan 2 pengawalnya. Dan pemandangan yang kemudian dilihat Almala sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, terpampang dengan jelas sesosok entitas
rakyatmu. Gunakan pusaka ini untuk mengabulkan 3 keinginanmu. Tetapi berjanjilah kau tidak akan menggunakannya untuk kejahatan. Jangan pernah kau berani membohongiku, apalagi mengingkari janjimu denganku. Oh, Sang Suci, terima kasih. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Baiklah, aku berjanji aku akan menggunakan 3 kesempatanku untuk berbuat kebaikan. Setelah itu, Almala pun pamit pergi dan turun dari gunung dan kembali ke istananya. 3 permintaannya langsung dia gunakan. Kesempatan pertama dia gunakan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai ratu tunggal. Kesempatan kedua dia gunakan untuk berfoya-foya menggunakan uang anggaran negara hingga habis tak bersisa. Kesempatan ketiga dia gunakan untuk memberantas pengikut ayahnya dan menyiksa orang-orang yang tidak setuju atas kedudukannya saat itu. Hanya dalam beberapa hari saja, Almala telah duduk dengan angkuh dan bongkahnya di kursi singgahsana raja. Pada akhirnya, aku memang tetaplah ratu sesungguhnya. Tidak ada yang berhak menjadi ratu selain aku. Aku memanglah ratu paling hebat sepanjang sejarah. Hahaha. Almala sangat membanggakan kedudukannya itu. Bahkan dia tak peduli jika negaranya mengalami kemunduran pesat karena dia tidak cakap memimpin. Beberapa bulan kemudian, istana Almala kedatangan seorang gelandangan yang ingin meminta sebuah roti. Ratu, kumohon berikanlah aku sebuah roti. Aku sudah tidak makan selama 3 minggu. Almala dalam rasa jengkel kemudian menghardik gelandangan itu. Hus, sudah kau pergi saja. Jika kau tidak mau pergi, aku akan memukulmu dan menyuruh pengawalku untuk mencambukmu. Gelandangan itu bersikuku dan terus memohon. Hal ini membuat Almala gerak. Kemudian, dia pun memanggil pengawalnya untuk mencambuk gelandangan itu. Dan tepat saat cambukan pertama, tiba-tiba gelandangan itu mengeluarkan sinar yang aneh sekali. Dan ternyata dia adalah busa suci yang sedang menyamar. Dasar manusia tak bisa dipercaya. Dari awal aku sudah curiga denganmu. Maka terimalah balasan yang sepadan dengan perbuatanmu. Wahai kamu emas suci, jeratlah leher pengkhianat itu hingga dia pingsan dan ubah dia menjadi setangkai bunga yang bau dan busuk. Kalung itu menurut dan sesaat kemudian telah mengejut dengan sedemikian rupa dan membuat Almala kesakitan hingga pingsan. Di dalam tidurnya, Almala bermimpi bertemu dengan orang-orang yang ia telah sakiti. Sementara di dunia nyata, tubuhnya perlahan berubah menjadi mawar yang bau busuk dan busuk. Sementara itu, teriakan busa suci tadi mengubah istana yang awalnya megah menjadi debu yang membentuk sebuah gunung dan disebut dengan Gunung Malan. Semenjak saat itu, kisah tentang Gunung Malan sangat terkenal di kerajaan itu karena kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan membawakan malapetaka dan kebohongan mendatangkan kehancuran. Wah, gak disangka nih, ternyata waktu Alfia bercerita